ومن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidaklah menjadi sempurna iman seseorang, ini nafyul kamal ya. Tidaklah menjadi sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga aku Rasulullah lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia keseluruhan. Cinta kepada Nabi adalah merupakan tanda iman dan itu aslul iman. Semakin kuat cintanya kepada Rasulullah berarti semakin sempurna iman seseorang. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab mengeluh kepada Rasulullah atas kekuatan cintanya kepada Nabi, dan itu bukan satu keraguan bagi pada beliau, tapi beliau ingin pemantapan dari Nabi. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai daripada segala sesuatu. Cuma aku lebih cinta kepada diriku. Maka Nabi menyatakan, la ya Umar. Enggak wahai Umar, enggak boleh. Enggak boleh wahai Umar. Enggak sempurna iman itu wahai Umar. Maka Sayyidina Umar memantapkan lagi. La anta ahab ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang aku menyatakan cinta kepada kamu lebih daripada segala sesuatu, sekalipun daripada diriku sendiri. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Sekarang wahai Umar. Ini harus kita koreksi setiap saatnya. Pemantapan iman ini harus kita koreksi setiap saatnya. Kalau kita lebih mencintai daripada Nabi apa saja, maka iman kita ini berarti menurun kadarnya. Menurun kadarnya. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW, mereka tadi itu tidak memandang dirinya kalau sudah di hadapan Nabi. Di antara mereka ada yang menjadi dirinya sebagai tameng daripada panah yang mengarah kepada Nabi, sehingga menembus daripada dirinya, menembus daripada dirinya, mati dalam keadaan syahid. Di antara mereka bahkan disiksa habis. Ketika dalam keadaan sudah sekarat dan sudah pingsan, maka si musuh Allah saat itu Abu Sufyan kalau nggak salah, sebelum beriman masih menjadi tokoh orang musyrik, menawarkan, gimana kalau sekarang kamu tadi itu saya lepaskan, Anda tinggal di rumah bersama istri, tapi sebagai pengganti kamu Muhammad aku siksa ada di sini. Mendengar nama Muhammad, orang itu langsung sadar, sambil menyatakan, seandainya untuk satu duri yang menembus kulit daripada Muhammad, untuk menjadi tebusannya adalah siksaku ini, maka aku tidak akan gantikan itu untuk Muhammad SAW. Artinya aku siap untuk disiksa sampai mati sekarang ini, bukan hanya sekedar untuk karena Nabi mau dibunuh, untuk menembus duri pun kepada kulit Muhammad aku akan siap. Enggak, aku akan ganti Muhammad SAW daripada segala sesuatu.
sampai si Abu Sufyan ini mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Belum pernah aku ini menyaksikan orang cinta kepada orang seperti cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu luar biasa memandang Nabi itu segala sesuatu. Kalau Nabi itu meludah, saudara, ludah Nabi itu mereka berebut, para sahabat itu. Kalau Nabi itu wudhu, bekas wudhunya Rasulullah itu mereka berebut. Bahkan kalau sudah nggak dapat bagian, tangan temannya yang basah diusap sama dia dan diusap-usap sama ke badannya, berkahnya Nabi. Kalau Nabi itu potong rambut, nggak ada satu rambut pun yang terbuang. Mereka berebut. Bahkan kadang-kadang dibagi untuk cari berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cinta kepada Nabi itu, sehingga diceritakan seorang perempuan setelah perang Uhud itu menyambut kedatangan para sahabat dari perang Badar, ada di kota Madinah. Isu yang menyebar Nabi itu tewas di perang Uhud. Ini perempuan dalam keadaan tegang begitu ya, serius. Kemudian ada yang tahu, Bu, jangan ditunggu ya, suaminya syahid. Oh, alhamdulillah, nggak apa-apa, suami saya syahid. Ada lagi yang lain nyatakan, anak kamu dua-duanya juga syahid. Rasulullah gimana? Rasulullah sehat, Rasulullah selamat. Mana? Tunjukkan itu. Datang berderai matanya sambil menyatakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah yang menimpa kepada aku adalah remeh ya Rasulullah. Yang penting kau selamat ya Rasulullah. Tuh lihat bagaimana. Karena itu kesempurnaan iman yang demikian ini kadang-kadang tidak ada pada diri kita. Nafsu kita, diri kita lebih utama daripada Nabi Muhammad. Buktinya syariatnya Nabi aja nggak kita jalankan, syariatnya Nabi aja, ajaran Nabi aja nggak kita lakukan, kita lebih memanjangkan nafsu kita. Tapi mereka nyawa pun dilayangkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi minal khair. Tidak menjadi sempurna iman seorang di antara kamu sehingga dia senang terhadap saudaranya apa yang ia senangi untuk dirinya daripada kebaikan. Kalau kita merasa senang mendapatkan kebaikan, sehatkah, rizki lancarkah, jabatankah, terjadi pada kita senang, tapi terjadi pada saudara kita muslim, kita sakit hati, nggak sempurna iman. Kita harus senang yang terjadi kebaikan itu pada saudara kita muslim seperti terjadi pada diri kita sendiri. Paham nih? Jadi kalau orang muslim yang lainnya itu dapat kenikmatan, maka kita harus senang seperti kita dapat nikmat. Misal orang lain dapat 1 miliar, kamu nggak dapat apa-apa, kamu jangan merasa kecewa, kamu juga merasakan nikmat. Alhamdulillah, dia dapat, malah kalau perlu yang penting dia dapat walaupun aku nggak dapat. Itu ithar, itu ithar. Mafhum mukhalafahnya juga siapa orang yang tidak sedih dengan kesedihan saudaranya muslim, maka itu pun tidak menjadi orang yang beriman sempurna. Kalau orang muslim itu mendapatkan musibah, menderita, kita harus juga merasakan sedih sebagaimana kesedihan dia, peduli, berduka juga. Begitu ada orang sakit dibiarkan, yang penting dirinya sehat, egois, nggak begitu orang mukmin.
Dia merasakan kesedihan saudaranya seperti merasakan pada dirinya. Ada orang muslim lapar, dia kenyang, dibiarkan lapar, terkapar. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, 3 kali. Nabi mengatakan, man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu dzalik. Enggak menjadi sempurna loh iman itu. Membiarkan tetangganya lapar, dia tidur keadaan kenyang malam hari. Padahal dia tahu tetangganya ini fakir, perlu, bahkan punya anak kecil, bakal perlu susu. Enggak begitu orang mukmin. Orang mukmin itu perhatian. Enggak pernah sakit hati kalau ada orang mukmin yang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan ada satu orang, dia punya toko kecil gitu, ada di pasar. Kebetulan pasar itu terbakar, semua hangus, semua terbakar, kecuali tokonya dia selamat. Orang soleh. Kemudian dikasih kabar, wah, Masya Allah, toko kamu selamat, yang lainnya semuanya terbakar. Dia mengucapkan alhamdulillah, senang. Setelah itu dia berpikir, loh, Nabi menyatakan tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga dia senang dengan kesenangan saudaranya daripada kebaikan. Padahal saudara saya tidak dalam keadaan senang nih. Lah kok saya merasa senang? Hanya karena selamatnya tokonya saya. Sholat dia 20 tahun diqadai semuanya. Berarti iman saya adalah kacau selama 20 tahun ini. Masya Allah. Tuh. Karena itu kesempurnaan iman dengan cinta sama Rasulullah lebih dari segala sesuatu. Kesempurnaan iman dengan senang dengan kebaikan, keberuntungan yang terjadi sesama muslim, seperti terjadi pada dirinya. Ini harus diperhatikan sehingga betul-betul iman menjadi kuat dan mengakar di hati kita, dan akhirnya mati dalam keadaan insyaallah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Ali.